Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi intensitas medan listrik belum ya? Kemarin belum sampai ini kan ya? Belum, Bu. Hmm. Ini harapannya dari perkuliahan kali ini dapat menjelaskan konsep medan listrik di sebuah tempat, kemudian menghitung intensitas medan listrik oleh muatan listrik. Kemudian ada muatan yang terdistribusi dalam garis tak berhingga, luasan tak berhingga maupun di dalam ruangan. Dan nanti kita bahas terkait ini ada materinya intensitas medan listrik, kemudian medan listrik oleh distribusi muatan volume kontinu, kemudian ada medan listrik oleh muatan garis, dan medan listrik oleh muatan lempeng. Jadi untuk medan listrik sendiri itu disimbolkan dengan huruf E. Huruf E sebagai gaya yang bekerja pada partikel uji dibagi dengan muatan partikel tersebut. Jadi rumusnya E sama dengan F per I. Ya. Kemudian atau kita bisa jabarkan seperti yang mirip seperti rumus yang pertemuan kemarin, E sama dengan seperempat pi epsilon nol Q per R kuadrat A kali R. Jadi untuk ini E-nya itu tadi kan medan listrik ya, ini medan listrik. E-nya kemudian F-nya, F di sini merupakan gaya, ini gaya, di sini ada gaya. Kemudian Q, Q-nya itu muatan yang ada di lingkaran ini, muatannya. Ini muatannya dia positif. Ya, kalau di sini digambarkan muatan positif. Kemudian medan listrik dari suatu muatan ini medan listrik digambarkan di sini terdefinisi di semua tempat meski tidak ada muatan di sana. Jadi meskipun nggak ada muatan ini akan terdefinisi di semua tempat. Misalkan ini ada di sebelah sini, di sini, di sini, di sini. Ini yang masing-masing muatan ini punya medan listrik dan punya gaya masing-masing karena ini arahnya keluar ya. Kalau kalau muatannya positif, gayanya tentunya keluar. Tuh, kemudian partikel bermuatan dalam medan listrik. Jadi ini ada medan listrik, kemudian ada muatan di dalamnya. Kemudian gimana cara menentukan gayanya? Ketika muatannya itu positif, yang ini muatan positif itu plus Q, itu gayanya akan searah ini sama panahnya ke kanan semua ya, akan searah dengan yang merah, akan sama dengan yang kuning. Kalau yang kuning itu merupakan, kalau yang kuning itu gaya
gaya dari muatan Q. Kemudian yang biru, ini biru itu muatannya negatif. Kemana arah gayanya? Dia arah gayanya berbalik ya, ke kiri. Beda arah dengan yang merah. Itu bedanya muatan positif sama negatif ketika menentukan gaya pada suatu medan. Kemudian satuan untuk satuannya itu Newton per kolom atau N per C atau setara dengan volt per meter. Ini biasanya satuannya seperti ini ya. N per C ataupun V per M itu satuan untuk Kemudian untuk sebuah muatan Q yang berada pada titik pusat di sistem koordinat bola, intensitas muatan P-nya itu seperti ini. Sama dengan Q 4Pi epsilon 0 R kuadrat A kali R. Ini arah P-nya. P-nya itu E-nya ke atas ya, dari pusat koordinat. Keluar nilainya. Nilai E-nya keluar, kemudian nilai arah, maksud saya arah E-nya keluar, arah panahnya, kemudian F juga panahnya akan keluar dari pusat sistem koordinat. Kemudian ini untuk Q yang ada pada sembarang titik dalam titik koordinat kartesian. Ini rumusnya E sama dengan Q per 4Pi epsilon 0 R kuadrat AR. Kalau ini P-nya, nilai P, nilai P-nya ini, nilai P. Oh, letak titik P-nya itu kan ada di sembarang ya. Ini rumusnya Q per 4Pi epsilon 0 R kuadrat AR. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi ini berada di pusat koordinat. Kalau yang ini di sembarang koordinat. R-nya bagaimana? Kalau tadi R kecil, yang ini R besar. Jadi karena P ini dia punya nilai X2, Y2 sama Z2 di koordinatnya. Kemudian untuk Q, Q1, Y1, Z1, ini muatan Q berada pada sembarang titik koordinat. Dari nilai R-nya itu dikurangi X2 min X1 AX plus Y2 min Y1 AY plus Z2 min Z1 AZ. Jadi ini nilai R-nya, nilai R di sini merupakan nilai R yang ini. Nah, ini ketika muatan Q berada pada sembarang titik dalam koordinat kartesian. Hmm. Ini ada superposisi dan medan listrik distribusi muatan titik. Jadi rumusnya kan ada tadi, ini ya rumus yang awalnya seperempat pi epsilon 0 I per R1 di RI kuadrat dikali R topi I. Yang rumus E ini yang di kotak merah. Ini ketika diterapkan di sini,
ada dua ki. Ini ada dua ki. Yang oranye sama yang ungu. Ungu, apa? Biru. Jadi kan ada nilai Q1 sama Q2. Maka rumusnya dirubah. Kan ini sigma. Sigma itu simbol sigma ini ya. Ini merupakan penambahan Q1 plus Q2. Jadi karena ini sigma dari Q1 per RI, QI per RI, maka ini disubstitusi dengan ini. Q1 per R juga, tapi yang ini ada Q1 ditambah Q2. Ini. Nah, jadi ada dua, karena ada dua muatan. Ada muatan Q1, ini muatan Q1-nya yang miliknya ini, satu, ini yang kedua, ini miliknya si biru ini. Maka rumusnya akan berubah. S per 4 pi epsilon 0 dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan F-nya? Dengan F0. F0 itu kita rubah juga. Jadi kan tadi rumus seperempat pi epsilon 0. Ya, saya tunjukkan. Kan tadi rumus F itu Q dikalikan E. Kalau untuk menghitung ini F, tentunya F itu Q dikalikan E. E-nya kita sudah dapat nih. Sudah dapat ini. Maka dimasukkan ke ini. Ini E-nya. Ini ada Q1 ada, Q2 ada. Jadi tadi rumusnya kan ada F sama dengan I dikalikan E ya. Terus I-nya si F0, maka ini ada Q0 sama, ini karena rumus awalnya F sama dengan I dikalikan E tadi. Maka ditambah Q0 sama Q0. Ini di rumusnya. Ini ketemu rumus untuk gaya. Representasi dari medan listrik. Jadi tidak mungkin kita akan merepresentasikan seluruh vektor medan listrik pada suatu tempat. Jadi aslinya ini yang arah panah yang sebelah kanan yang tidak beraturan, ini kan sebenarnya ada banyak seluruh vektor di medan listrik pada suatu tempat. Cuma kan ini tidak raping ya, maka kita merepresentasikan seperti yang di sebelah kiri. Ada pusatnya, kemudian arah panahnya itu keluar. Tuh. Ini tadi kan gambar yang panah keluar itu sebenarnya mengganti garis-garis yang tadi yang tidak beraturan, hanya saja panahnya tetap keluar semua. Ini kan walaupun yang sebelah kanan tidak beraturan ini ya, tapi ini sebenarnya panahnya
keluar. Jadi kita bisa merepresentasikan seperti ini. Kemudian pada daerah yang cukup jauh dari muatan, cukup jauh, ini kan kerapatan garisnya akan berkurang. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Semakin dekat, maka rapat. Semakin rapat, garisnya semakin rapat. Semakin jauh, semakin berkurang. Ini namanya garis-garis medan listrik. Kemudian medan listrik ini merupakan suatu vektor. Maka bisa sering disebutnya medan vektor. Kemudian arahnya itu arah dari medannya digambarkan dengan arah panah medannya. Kalau yang medan medannya itu keluar, arah medannya itu keluar, maka di tengahnya itu muatannya positif. Ini yang gambar A. Kalau yang B, gambar B, ini karena muatannya negatif, nilainya negatif, maka arah panahnya masuk. Panah E-nya itu masuk di gambar ya. Dan bedanya apa yang gambar A dan gambar B? Itu kan yang A itu nilainya positif Q. Yang kanan itu -2. Jadi beda ya. Yang antara 1 dan 2. Yang 2 itu garis panahnya lebih banyak. Di sini digambarkan lebih banyak. Hanya saja panahnya masuk. Itu kalau +2 Q, kalau misal +2 Q berarti pakai gambar yang sebelah kanan ini kerapatannya, tapi panahnya itu keluar. Untuk garis-garis medannya seperti itu. Ada suaranya ternyata. Pembuatan garis-garis medan listrik. Garis-garis berawal dari muatan listrik, kemudian diakhiri dengan muatan negatif. Kemudian jumlah garis yang meninggalkan muatan positif akan menuju muatan negatif akan sebanding dengan besarnya muatan. Kemudian garis medan listrik tidak dapat berpotongan, jadi nggak mungkin saling tabrakan garisnya. Iya, walaupun ini ada banyak, ini nggak mungkin saling bertabrakan tadinya. Ini. Kemudian untuk gambar A, ini ya, gambar B, gambar C tidak ada yang saling bertabrakan garisnya. Kemudian yang untuk A itu ada 2 muatan, yang satu positif, yang satu negatif. Ini yang hijau toska ya, itu muatan positif, yang oranye itu negatif. Jadi muatan positif akan menuju muatan negatif. Jadi panahnya itu eh, ke kanan ya ini. Kemudian yang B ini juga yang muatan positif akan menuju muatan negatif. Tapi kalau yang gambar B karena muatan positifnya itu +2Q, tentunya beda dengan muatan yang +Q. Ini arah garisnya lebih banyak. Kemudian yang C, ini yang tolak-menolak, itu ketika muatannya positif sama positif. Jadi garisnya tidak terhubung ya, saling tolak-menolak. Ini contoh soal nomor 1. Carilah E pada 0,03 dan 4 meter dalam koordinat kartesian yang diakibatkan oleh muatan Q 0,5 μc di titik pusat koordinat. Jadi kalau ada koordinat kartesian ada 0, 3, 4. Berarti 0 itu X, 3 itu Y, 4 itu Z. Ya. Ini kan dari pusat koordinat.
dari pusat koordinat itu berarti ketika R-nya R besar 0, saya tunjukkan dulu pusat koordinat. Ini pakai rumus R-nya yang ini, tapi ini ada R sama dengan X2 min X1 AX plus Y2 plus Y1 AY plus Z2 min Z1 AZ. Tapi ini yang X1-nya itu kan berada di pusat. Kalau untuk contoh kasus yang tadi, berarti itu dikurangi 0. Jadi, jika diterapkan di rumus ini, nah semuanya akan dikurangi 0. Karena pusat koordinat kan 0 ya. 0 X ini Y, ini Z, ini X-nya di sini, Y-nya di sini, Z-nya di sini. Ya, semuanya ini dikurangi 0. Jadi ketemunya 3, tinggal sisanya 3 AY plus 4 AZ. Gitu. Kemudian ini kan masih ada koordinatnya ya. Masih ada AY sama AZ. Ketika kita mau hitung jaraknya, jari-jarinya, jarak maksud saya R, ini harus diakar dan dikuadratkan. Ini tinggal 3 dikuadratkan tambah ini ya. 3 dikuadratkan dan 4 dikuadratkan kemudian diakar. Ketemu 5. Kemudian ini untuk menghitung R. Ini ketemunya 5. Kemudian ini Q. 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 Ini adalah nilai Q. Nilai Q 0,5 mu C itu sama aja 0,5 kali 10 pangkat min 6. Itu ya. Kemudian untuk AR-nya ini AR, ini AR 0,6 AY plus 0,8 AZ diperoleh dari mana? Ini nilai dari yang ini dibagi dengan nilai dari 5. Masing-masing dibagi 5. Temunya 0,6 ini ya, masing-masing dibagi 5 itu seperti ini. Ketika 3 AY dibagi 5 kan ketemunya 0,6. Kemudian ketika 4 AZ, ini 4 dibagi 5, temunya 0,8. Ketemulah ini 0,6 plus 0,8. Kemudian awalnya ya, tadi ini kita tuliskan di kasus yang tadi.
Berarti Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat AR. Tadi Q-nya udah ketemu, A-nya udah ketemu, R-nya udah ketemu, tinggal 4 pi epsilon 0. Oke. Ke soal 4 pi. Duh, bentar. 4 pi epsilon 0. 4 pi epsilon 0. Jadi kalau yang nilai ini tidak diketahui di soal, tapi memang nilainya segini ya. Tinggal dimasukkan saja 4 pi epsilon 0-nya. Dan dari hasil ini dihitung ketemunya E-nya 180 V per M. 180 V per M itu ini. Nanti coba dihitung ya. 180 V per M dalam arah 0,6 AY plus 0,8 AC. Jadi yang untuk sebelah kanan yang ini tidak dihitung. Tidak masuk ke perhitungan karena ini menunjukkan arah dalam koordinat kartesian. Dia ada di 0,6 koordinat Y-nya, kemudian di koordinat Z-nya itu 0,8. Jadi tadi kalau di soal diminta untuk menghitung nilai E, ketemunya 180 V per M. Ini ketemunya ini. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan. Nanti ada contoh soal 2, nanti coba sendiri ya. Dan kita masuk ke medan listrik dari distribusi muatan. Jika muatan terdistribusi secara kontinu di sepanjang volume tertentu, permukaan ataupun garis yang telah dispesifikasikan sebelumnya, maka masing-masing elemen muatan akan berkontribusi terhadap medan elektrik pada sebuah titik eksternal. Jadi untuk kerapatan muatan volume itu benar ya. Oh, mau habis saya stop dulu.